Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bersama saya lagi untuk mata kuliah pemrograman aplikasi web. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan dan struktur pemrograman web atau pemrograman aplikasi web. Konsep pemrograman web. Mungkin Anda sudah familiar dengan istilah pemrograman dan juga web begitu ya. Pemrograman merupakan sebuah kegiatan di mana seseorang programmer itu melakukan perancangan aplikasi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk sebuah software. Sedangkan web sendiri merupakan sebuah platform di mana platform ini hanya bisa berjalan jika menggunakan aplikasi web browser ya. Web browser yang populer untuk saat ini seperti Google Chrome, kemudian Mozilla Firefox, ada juga Opera dan juga Microsoft Internet Explorer begitu. Nah, sedangkan pemrograman web ini adalah membuat aplikasi berbasis web begitu ya. Aplikasi berbasis web dibuat dengan memanfaatkan mekanisme dan aplikasi yang sudah ada pada sistem web begitu. Karena untuk aplikasi sendiri itu kan ada dua ya. Jadi ada aplikasi berbasis desktop ya, yang biasanya programmer itu menggunakan seperti Microsoft Visual Basic, kemudian Borland Delphi, juga Microsoft Visual Fox Pro begitu ya. Nah, sedangkan untuk yang web ini menggunakan web editor ya. Yang paling kuno adalah Notepad ya, walaupun sekarang Notepad mengalami transformasi dengan jadi Notepad++, kemudian ada juga Dreamweaver ya, kemudian berkembang ada juga Sublime Text, banyak ya untuk editor ini. Nah, sistem web ini merupakan aplikasi yang berarsitektur client server, software web browser di sisi client dan software web server di sisi server. Maksudnya begini, ketika Anda membuka website begitu ya, atau aplikasi berbasis web begitu. Karena untuk pemrograman web sendiri itu ada dua ya. Jadi pemrograman berbasis client juga berbasis server begitu ya. Atau disebut istilahnya itu client side sama server side, di sisi client dan di sisi server. Untuk pemrograman web di sisi klien itu HTML ya. Jadi kalau Anda sudah pernah mendapatkan materi pemrograman web menggunakan HTML ya, Anda ngetik tag-tag HTML yang kemudian itu dijalankan dengan membuka web browser. Nanti tulisan kode-kode yang Anda tulis itu ketika diklik kanan ya, klik kanan terus lihat kode sumber gitu kan, itu nanti akan muncul. Jadi apa yang ditulis di Notepad itu juga nanti akan muncul apa adanya ketika Anda klik kanan, kemudian lihat ini ya, coding-codingnya begitu. Tapi beda dengan software di sisi server ya. Ini contoh seperti PHP ya. PHP ini adalah sebuah bahasa pemrograman yang tua ya, yang tua sekali.
walaupun sekarang sudah banyak bermunculan begitu yang kemudian berkembang. Ada framework ya yang menjadi bagian dari bahasa pemrograman PHP ya. Framework tersebut yang populer ya itu seperti CodeIgniter atau CI, kemudian ada Laravel, kemudian ada Symfony, kemudian ada III, ya banyak itu ya. Itu pondasi dasarnya menggunakan PHP. Nah, biasanya pemrograman yang di sisi server ini adalah pemrograman aplikasi yang terkoneksi database ya. Jadi biasanya aplikasi ini bersifat dinamis. Ya, ada proses create, read, update, dan delete atau disingkat CRUD ya atau CRUD. Nah, selain itu untuk pemrograman web ini juga menggunakan protokol HTTP ya, Hyper Transfer Text Protocol ya, dalam komunikasi antara klien dan server. Nah, dengan berkembangnya teknologi internet itu sekarang ada protokol tambahannya di HTTP ini ya menjadi HTTPS ya atau HTTPS, Hyper Transfer Text Protocol Secure ya. Biasanya kalau Anda buka halaman web kemudian ada gambar ikon gembok gitu ya kayak kunci itu ya. Nah, di situ sudah ada pengamanan semacam enkripsi ya. Jadi kalau umpama Anda memasukkan data-data penting, umpama Anda harus memasukkan data-data dalam sebuah form ya, entah itu form registrasi atau form login begitu ya. Nah, data-data yang Anda masukkan ya, seperti username, password, kemudian mungkin itu form login ya, mungkin ada nama, tempat tanggal lahir dan sebagainya begitu ya. Nah, itu ketika Anda masukkan di sisi form itu dan kemudian dia masuk disimpan di dalam database. Nah, proses dari aplikasi ini dari front end ya bahasanya dari UI itu ketika berjalan menuju ke database itu terenkripsi ya. Sehingga kalau ada istilahnya penyusup ya yang berusaha untuk mencuri data di tengah perjalanan data tadi ya, itu tidak bisa memahami karena data-data yang tadi dimasukkan itu sudah terenkripsi. Terenkripsi itu maksudnya bahwa data-data itu menjadi aneh gitu ya, semacam kayak ada karakter tidak terbaca, seakan-akan tidak ada maknanya begitu ya. Tetapi kalau sudah masuk ke dalam database maka dia akan terdekripsi ya. Jadi dia akan kembali lagi ke data aslinya. Nah, untuk pemrograman web ini mempunyai fungsi yaitu mengambil atau menjalankan isi file dokumen web di server dan menampilkan di sisi klien. Ya, jadi katakanlah ada satu file web ya, file dokumen web. Di situ ada bahasa-bahasa pemrograman yang hanya bisa dibaca di sisi server ya. Itu kemudian ketika diterjemahkan oleh browser, nah baru ditampilkan. Nah, kadang coba Anda buka seperti toko-toko online ya, web toko online itu pasti dia menggunakan web server side ya atau DC server. Karena web toko online itu pasti bersifat dinamis karena ada proses entry data, kemudian ada logika pemrograman di situ ya, ada sisi e-commerce-nya begitu. Maka untuk pertimbangan keamanan menggunakan pemrograman di sisi server begitu. Nah, untuk membuat aplikasi berbasis web itu berarti satu ya, kita harus memperkaya fungsi web server dengan cara menambahkan program
pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh server ketika file dokumen tersebut diakses oleh web server. Misal program yang mengambil data ke basis data untuk ditampilkan di web browser. Ya, contoh seperti apa ya? Ini katakanlah aplikasi database manajemen mahasiswa atau SIAKAD ya, sistem informasi akademik begitu. Nah, di situ akan banyak fungsi-fungsi web server ya, seperti sort and filter ya, memilah dan memilih, kemudian melakukan penghapusan data, penambahan data, menampilkan data ya. Nah, ini adalah fungsi-fungsi utama ya di web yang berbasis server begitu ya, karena itu menyangkut database begitu. Prosesnya seperti ketika kita memasukkan sebuah data, katakanlah data mahasiswa, itu berarti kita create, menambah, membuat. Nah, kemudian ketika data itu sudah masuk di database, itu bisa dilakukan ada 3 lagi ya, read, update, delete. Ketika data sudah dimasukkan ke dalam database, berarti harusnya data itu bisa dilihat ya, ditampilkan, dan melihatnya tidak di database tapi di aplikasinya ya. Kemudian juga bisa memungkinkan fungsi tersebut untuk melakukan perubahan atau update ya, mungkin karena salah ketik atau karena memang ada perubahan data yang harus diubah. Nah, ketika diubah kemudian disimpan lagi, proses save, maka data tersebut juga bisa tersimpan di database dan bisa dilihat lagi di aplikasi tersebut. Kemudian yang proses fungsi yang lain ya, yaitu adalah delete ya, penghapusan ya. Dihapus karena mungkin data tersebut sudah tidak terpakai atau data tersebut memang salah dan tidak perlu diubah begitu ya, maka dilakukan penghapusan. Yang kedua, memperkaya interaktivitas dokumen dengan cara menambahkan program pada dokumen web yang akan dieksekusi oleh web browser ketika file dokumen tersebut ditampilkan oleh web browser ya. Jadi ada interaktivitas dokumen ya. Contoh seperti Anda mengupload file ya, baik itu file image maupun selain non image ya. Itu juga ada interaktivitas ya. Kemudian juga bisa ada tombol download ya, download, upload begitu ya. Kemudian ada tombol atau fungsi copy and paste begitu ya. Nah, ini juga salah satu interaktivitas dokumen ya. Nah, ini juga disampaikan program yang memvalidasi data masukkan pada sebelum disambut ke web server. Program yang memvalidasi data seperti kayak CAPTCHA itu ya. CAPTCHA itu salah satu program yang berfungsi memvalidasi data untuk memastikan bahwa data tersebut bukan data sampah, tapi data yang valid ya. Karena kalau ada sebuah inputan data pada aplikasi itu tidak ada proses validasi, maka yang dikhawatirkan data-data tersebut asal-asalan begitu ya. Contoh katakanlah pengisian biodata ya, nama lengkap gitu kan, kemudian ngetiknya ngawur gitu kan, diisi diisi angka, diisi kode-kode yang aneh begitu ya. Nah, itu dari program itu bisa membaca bahwa ini bukan tipe data yang diinginkan gitu ya. Tapi bisa jadi kalau isi datanya begini, nama lengkap gitu ya, terus diisi dengan ya mungkin bahasa yang nama lengkap tidak tahu begitu kan ya, aplikasi ya tidak bisa memastikan apakah itu sebenarnya atau tidak ya, karena kan aplikasi ini hanya melakukan validasi tipe datanya, bahwa tipe data ini yang dimasukkan harus berupa huruf begitu ya, string, tidak boleh numerik begitu ya.
Katakanlah kalau Anda harus masukkan nama ditulis 1, 2, 3, begitulah. Dari program ini bisa membaca, oh ini bukan data yang valid. Begitu. Kelebihan dan kekurangan aplikasi berbasis web ya. Kelebihannya dapat diakses kapanpun dan dari manapun selama ada internet. Nah ini ya. Jadi kalau kita membuat aplikasi berbasis web, kemudian kita online-kan, maka ini dapat diakses kapanpun dan dari manapun selama ada internet. Beda dengan kalau aplikasi berbasis desktop ya, itu harus ada proses instalasi. Kemudian kalau kita membutuhkan untuk membuka itu, mengakses itu, kita harus mengaktifkan PC atau piranti di mana kita menginstal aplikasi tersebut. Nah, aplikasi ini dapat diakses hanya dengan menggunakan web browser ya. Terus jadi PC, laptop ya, smartphone, tablet, PDA ya, untuk terbaru dan tidak perlu menginstal aplikasi klien khusus. Ini seperti apa ya, aplikasi yang disimpan di cloud begitu ya, di server hosting gitu ya. Kekurangannya antarmuka yang dapat dibuat terbatas sesuai spesifikasi standar ya, untuk membuat dokumen web dan keterbatasan kemampuan browser untuk menampilkannya. Ya kadangkala kalau kita menambahkan fitur-fitur khusus ya, kalau seperti mungkin 5 tahun yang lalu itu untuk membuat sebuah antarmuka web itu kelihatan menarik begitu kan, ditambahi aplikasi flash ya, jadi kelihatan animatif, mungkin berupa slideshow dan sebagainya begitu ya. Nah ini yang dikhawatirkan ketika tidak ada flash player, plugin flash player di browser ya. Jadi di sini bukan di aplikasinya tapi di browsernya, karena ini bersifat server side ya, client side begitu. Kemudian juga terkadang heavy loadingnya berat begitu ya, karena juga bisa faktor kualitas koneksi internet, kemudian juga karena di web browsernya itu banyak cache and cookies ya yang tidak dihapus ya, sampah-sampah dari web itu yang itu berpengaruh sekali ya di cepat atau lambatnya loading aplikasi web tersebut ya. Ini juga tadi dibahas ya, terbatasnya kecepatan internet mungkin membuat respon aplikasi menjadi lambat ya. Jadi memang aplikasi itu pasti ya ada poin-poin kelebihan dan kekurangannya. Nah, yang perlu dipelajari untuk membuat aplikasi berbasis web ya, ini di sisi klien, sintaks pembuatan dokumen web HTML ya. Hypertext Markup Language ya. Hypertext Markup Language. Ini adalah sintaks ya, pembuatan dokumen web di sisi klien dan CSS Cascading Style Sheet ya. Kemudian ada juga client side scripting, ada JavaScript. Nah, JavaScript ini adalah salah satu teknologi pemrograman yang membuat dokumen web berbasis HTML itu menjadi menarik dan hidup ya. Katakanlah kalau CSS ini lebih ke layout ya, layout warna, kemudian komponen yang tampil seperti kayak tabel begitu, itu menggunakan CSS. Tapi JavaScript ini sebuah teknologi yang untuk dokumen web HTML itu ada sesuatu yang menarik ya. Contoh seperti halaman web ini warnanya bisa berubah-ubah, kemudian ada animasi ya. Animasi itu bisa berupa gambar bergerak, gambar berjalan, tulisan berjalan dan sebagainya. Oke, kemudian di sisi server ada mekanisme pemanggilan program dan pengambilan output program oleh web server ya, CDA ya. Tadi sudah saya sampaikan, ada server side scripting itu ada PHP. Nah, ini yang paling populer, kemudian diikuti oleh JSP, MSP ya. Untuk contoh PHP penghubungnya itu sintak
pengamatan dokumen URL ya, Universal Resource Locator artinya itu. Jadi kalau dikatakan alamat webnya mana, itu URL ya. Kemudian untuk protokol komunikasi itu menggunakan HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol. Nah, kemudian ditambahi S ya. Untuk sekarang itu tambah secure begitu. Oke ya, saya kira itu saja dulu ya untuk pengenalan pemrograman aplikasi web. Nanti kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya membahas lebih dalam tentang apa dan bagaimana pemrograman aplikasi web tersebut. Ya, terima kasih sudah bergabung di mata kuliah online saya, di mata kuliah pemrograman aplikasi web. Jangan lupa login ke Siangkat dan beri komentar di video yang saya upload di Siangkat ya. Jadi tidak di YouTube-nya, tetapi di Siangkatnya begitu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.